Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saat ini saya untuk memenuhi video penelitian membawakan penelitian dengan judul dampak PAUD, tim budget pressure, audit tenor, dan rotasi audit terhadap kualitas audit. Latar belakang penelitian saya, latar belakang penelitian dan tujuan penelitian. Latar belakang penelitian berdasarkan fenomena yang saat ini terjadi, seringkalinya perusahaan eh, asuransi yang gagal bayar terhadap nasabah-nasabahnya. Pada tahun 2021 terjadi pada PT Asabri yang adanya dugaan korupsi perusahaan tersebut melakukan eh, penggelapan terhadap dana nasabah serta PT Asuransi Jiwasraya yang memanipulasi investasinya kepada pihak yang merupakan eh, manajer investasi yang tidak menggunakan analisis dalam menempatkan dananya. Hal ini menjadi latar belakang dari penelitian ini. Tujuan penelitian yaitu menganalisa secara deskriptif dampak P audit, time budget pressure, eh, kemudian audit tenor dan rotasi audit terhadap kualitas audit. Eh, Kualitas audit. Kualitas audit adalah sikap profesionalisme seorang akuntan dalam menemukan dan melaporkan terjadinya suatu penyelewengan yang dilakukan perusahaan klien. Untuk menemukan penyelewengan ini diperlukan pengalaman dan pendidikan profesional serta struktur kerja audit perusahaan. Selain itu juga tergantung pada sikap independensi si akuntan. Faktor penentu kualitas audit. Faktor penentu kualitas audit ditentukan oleh dua hal, yaitu kompetensi dan independensi. Eh, Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit sendiri itu dari tenur yang merupakan lama waktunya auditor itu bekerja, terus jumlah klien yang ditangani eh, oleh kantor audit tersebut dalam kurun waktu tertentu. Terus kemudian ukuran perusahaan klien. Semakin besar suatu perusahaan atau semakin besar skala atau ukuran perusahaan eh, dilihat dari jumlah ketentuan diantaranya meliputi jumlah seluruh modal pendapatan dan penjualan saham, nilai pasar serta lot size-nya. Jumlah keseluruhan aktiva lainnya lain dan sebagainya. Skala perusahaan diamati dari total aktiva perusahaan yang juga total penjualan di akhir tahun. Kesehatan suatu perusahaan klien juga menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Hal penting dalam meningkatkan kualitas audit. Hal penting dalam meningkatkan kualitas audit, tingkat pendidikan dari si tim audit tersebut dan sikap independensi mampu mempertahankan sikap independensinya, merencanakan pekerjaan auditnya dengan struktur yang baik dengan pengendalian intern kliennya. Kemudian memperoleh bukti audit dengan lengkap serta dapat menyusun laporan auditnya. Fee audit yang dilakukan oleh perusahaan kepada audit kepada auditor dapat dilihat dari profesional fee yang dicatat dalam laporan keuangan dengan mengukurnya melalui logaritma natural yang dari total audit fee yang dilaporkan dalam laporan keuangan.
Time budget pressure. Time budget pressure ini keadaan auditor yang dituntut melakukan efisiensi waktu untuk melakukan pekerjaan auditnya. eh, Sedangkan untuk mengukur time budget pressure ini diukur dari tanggal laporan keuangan hingga tanggal ditandatanganinya laporan auditor independen. Audit tenur lamanya, yaitu merupakan lamanya waktu auditor tersebut secara berturut-turut melakukan pekerjaannya terhadap satu perusahaan. Eh, Hal ini diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 01 Tahun 2008 tentang jasa akuntan publik. Pada pasal 3 ayat 1, peraturan tersebut menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh kantor akuntan publik selama 6 tahun berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama 3 tahun buku berturut-turut. Kemudian rotasi audit. Rotasi audit ini pergantian masa hubungan auditor dengan klien yang membuat hubungan kedua belah pihaknya menjadi terputus. Rotasi audit ini dilakukan untuk meningkatkan sikap independensi auditor dan memberikan insentif yang lebih besar untuk menolak tekanan dari manajemen. Jabatan auditor yang terlalu panjang dapat mendukung pendapat seperti semakin panjang masa jabatan auditor akan dapat menurunkan kualitas audit dari pemeriksaan auditnya. Pengukurannya untuk rotasi audit dilakukan dengan pengukuran dummy di mana melakukan rotasi. Jika melakukan rotasi audit maka diberikan nilai 1. Jika tidak melakukan rotasi audit diberikan 0. Rangka pemikiran untuk penelitian. Rangka pemikiran untuk penelitian ini bisa digambarkan pengaruh antara fee audit terhadap kualitas audit, time budget terhadap kualitas audit, audit tenor terhadap kualitas audit, dan rotasi audit terhadap kualitas audit. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, hipotesisnya bisa digambarkan sebagai berikut berdasarkan kerangka audit. Hipotesis pertama yaitu variabel fee audit memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Yang hipotesis kedua, variabel time budget pressure memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Kemudian hipotesa ketiganya, variabel audit tenur memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Untuk hipotesa keempatnya, variabel rotasi audit memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Berdasarkan hipotesa berikut adalah definisi operasional variabelnya. Kualitas audit itu sebagai variabel dependen di skala pengukuran dengan nominal. Kemudian fee audit diukur dengan skala rasio, begitupun time budget pressure diukur dengan skala rasio. Fee audit diukur dengan skala interval dan rotasi audit diukur dengan skala nominal. Dari definisi operasional variabel ini terdapat dua variabel dummy, yaitu antara variabel kualitas audit dan rotasi audit. Sehingga peneliti menggunakan teknik pengukuran untuk uji statistik logistik.
Teknik mengumpulkan data dari penelitian ini eh, mengambil sampel penelitian dengan purposive sampling purposive sampling yaitu menggunakan kriteria yang ditentukan perusahaan memenuhi pengambilan sampel sebanyak 15 perusahaan dengan tahun penelitian antara tahun 2018 dan sampai dengan tahun 2022 dengan jumlah sampel yang diteliti 75 data menggunakan eh, menggunakan alat statistik SPSS 25. Uji analisis data. Uji analisis data ini kita menggunakan analisa regresi logistik karena tadi untuk variabel-variabel yang digunakan tersebut terdapat dua variabel dummy sehingga diputuskan untuk menggunakan analisis regresi logistik. Ya, itu pakai apa ya? Oh ya, si Sabtanya udah jalan lagi. Gue pikir pakai itu mandiri. Ya udah deh, ya siangan aja ya. Maksudnya ntar dibawa Dika dulu ke sono. Oh iya ya, ya udah deh, gue bilangin Dewi deh. Ayo. Hasil uji penelitian secara deskriptif perusahaan-perusahaan yang diteliti, eh, eh, hasil statistik deskriptif untuk V-audit memiliki nilai 21,8780 pada maskapai asuransi Indonesia pada tahun 2018 dan nilai minimumnya 18,1987 yang artinya perusahaan membayar fee audit terbesar adalah Maskapai Asuransi Indonesia tahun 2018 dan membayar fee audit terendahnya adalah Asuransi Dayin Mitra Tbk pada tahun 2018. Nilai rata-rata rotasi auditor sebesar 0,09 yang dapat diartikan bahwa mayoritas perusahaan yang menjadi sampel pada tahun 2018 dan 2022 tidak melakukan pergantian auditor. Time budget pressure memiliki nilai sebesar 99 dan nilai minimum 79, artinya auditor mayoritas melakukan pekerjaan dengan efisiensi dalam sampel pada tahun 2018 dan 2022. Auditing tenor memiliki nilai maksimum sebesar 5 yang artinya eh, hal ini audit tenor tersebut Audit tenur memiliki nilai sebesar 5 dan nilai minimum 1, artinya dalam sampel eh, yang disajikan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, perusahaan tidak melakukan pergantian auditor selama kurun waktu 5 tahun. Itu boleh. Boleh. Hasil dari statistik deskriptif untuk variabel kualitas audit menggambarkan bahwa hasil deskriptif dari kualitas audit itu persentase 78,8% untuk kantor akuntan publik non Big Four. Artinya sampel dari penelitian tahun 2018 sampai 2022 banyak menggunakan kantor akuntan publik yang bukan Big Four atau non Big Four.
Matrik klasifikasi dari tabel di atas menunjukkan seberapa akurat prediksi dari model regresi logistik untuk memprediksi kemungkinan terjadinya belanja modal yang dilakukan oleh perusahaan dan dari tabel di atas, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa overall persentase angka 81%, artinya model regresi logistik memiliki akurasi sebesar 81%. Hasil uji menilai kelayakan model regresi berdasarkan output yang diperoleh dari hasil analisis regresi menunjukkan bahwa hasil uji Hosmer dan Lemsau goodness of fit test diperoleh nilai chi-square sebesar 2,253 dengan tingkat signifikan sebesar 0,945 yang menggambarkan jika hasil uji menunjukkan bahwa nilai profitabilitasnya lebih besar dari 0,05, nilai signifikannya yaitu 0,220 lebih besar dari 0,05. Artinya model yang dihipotesakan ini fit dengan data. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara model dengan data. Sehingga model regresi dalam penelitian ini layak dan mampu untuk memprediksi nilai observasinya. Uji nilai keseluruhan model. Dari hasil pengujian di atas dilihat bahwa nilai minus 2 log likelihood-nya pada baris pertama blok nomor 0 artinya adalah 77,751 dan nilai minus log likelihood pada baris kedua blok nomor 1 67,898. Hal ini menunjukkan penurunan nilai penurunan nilai log likelihood-nya sebesar 9,853 setelah dimasukkan 4 variabel independen. Yang artinya menunjukkan model regresi yang baik atau model yang dihipotesakan fit dengan datanya. Hasil uji koefisien determinasinya berdasarkan tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa hasil output Cox and Snell R-square sebesar 0,123 yang berada pada kisaran 0 sampai 1, sedangkan hasil output dari Nagel ke R-square-nya sebesar 0,191. Hal ini menunjukkan atau menjelaskan bahwa variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 19,1%. Sedangkan sisanya 80,9% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang di luar penelitian yang tidak dicantumkan dalam penelitian ini. Artinya variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen yang dalam penelitian ini fee audit, time budget pressure, audit tenor, dan rotasi audit hanya berkisar sebesar 19,1%. Yang sisanya adalah dipengaruhi oleh variabel yang di luar dari penelitian ini.
Kemudian hasil penelitian. Dari hasil penelitian ini bisa ditunjukkan bahwa eh, fee audit, pengaruh fee audit terhadap kualitas audit itu nilainya 0,041, yang artinya dapat disimpulkan bahwa fee audit berpengaruh terhadap eh, kualitas audit. Sedangkan untuk time budget pressure, audit tenure dan rotasi audit tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap eh, kualitas audit. Namun jika dilihat dari tabel omnibus test of model koefisiennya, bahwa secara bersamaan semua variabel independen yang terdiri dari P audit, time budget pressure, audit tenor, dan rotasi audit ini mempengaruhi variabel dependen, yaitu kualitas audit berdasarkan eh, output nilai signifikan di bawah nilai 0,05 atau 5%. Secara bersama-sama, variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Artinya kualitas audit ini secara bersamaan dipengaruhi oleh variabel fee audit, time budget pressure, audit tenor, dan rotasi audit. Dari penelitian ini menghasilkan satu luaran artikel yang bisa dipublikasikan ke jurnal internasional, yaitu jurnal International Journal of Management Studies and Social Science Research yang ber eh, ber-ISN. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini, hubungan negatif antara fee audit dan kendala modal dapat diinterpretasikan sebagai bahwa pada saat perusahaan mengeluarkan biaya audit yang tinggi, maka hal tersebut dipandang sebagai sinyal kualitas audit yang baik oleh para penyedia modal. Kualitas audit yang baik tersebut pada akhirnya meningkatkan kepercayaan para penyedia modal terhadap kredibilitas laporan keuangan auditan yang diterbitkan. Saran dari penelitian ini, penelitian selanjutnya bisa menggunakan sektor perusahaan-perusahaan yang berbeda dan variabel-variabel independen yang menggambarkan pengaruhnya terhadap kualitas audit yang berbeda dengan penelitian ini. Demikianlah hasil penelitian untuk dampak audit, dampak fee audit, time budget pressure, audit tenor, dan rotasi audit terhadap kualitas audit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.